Om Swastiastu, salam harmoni. Halo adik-adik semua yang mengambil mata kuliah metode statistika. Untuk topik kali ini, saya perkenalkan Pasek Suryawan, bisa dipanggil Pak Pasek, akan memandu adik-adik untuk mempelajari dan berdiskusi terkait dengan topik ukuran penyebaran data. Adik-adik sebelumnya sudah mempelajari tentang ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan pada kesempatan ini saya akan mengajak adik-adik untuk mencari hal-hal yang menarik dan beberapa miskonsepsi yang terjadi di lapangan terkait dengan ukuran penyebaran data. Adapun tajuk atau topik pada kali ini adalah bagaimana memaknai pentingnya ukuran penyebaran data. Nah, saya akan memulai mengajak adik-adik dengan suatu konteks ya. Pernahkah kalian membeli minuman dalam kemasan? Ya, misalnya ya, minuman dengan volume yang ukurannya 600 ml atau yang lebih kecil dan lebih besar daripada itu. Coba adik-adik perhatikan keterangan volume dari minuman yang adik-adik beli. Ya, coba. Nah, apakah semua ukurannya atau ukuran dari volume kemasan air itu sama? Ya, tentu kalau diteliti lebih jauh tentu tidak. Kenapa tidak? Ya, tentu setiap volume yang ada pada kemasan itu memiliki variansi yang berbeda, walaupun pengerjaannya dilakukan oleh mesin, adik-adik. Ada yang lebih sedikit, ada yang kurang, ya. Sebenarnya kalau dilihat dari konteks atau sudut pandang produsen, pasti sangat mengharapkan bahwa setiap kemasan itu memiliki volume ukuran yang sama, yaitu 600 ml, 600 ml, 600 ml. Walaupun dengan mesin, tetapi kenyataannya ukurannya ada yang berbeda, ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, itulah yang namanya variansi. Nah, kalau kita berbicara pada konteks produksi, jika dikontrol secara statistik, harapannya adalah bagaimana variansi itu semakin kecil. Walaupun kita yakini tidak akan bisa secara jelas, secara tegas bahwa setiap ukuran dari kemasan itu sama. Nah, itulah yang disebut dengan variansi. Makanya penting untuk adik-adik mempelajari tentang ukuran penyebaran data karena variansi itu adalah merupakan bagian dari ukuran penyebaran data. Ayo, kita bersama simak video ini untuk memaknai dan betapa pentingnya ukuran penyebaran data, apa itu ukuran penyebaran data, dan apa saja termasuk ukuran penyebaran data. Apa itu ukuran penyebaran data, adik-adik? Ketika adik-adik membaca banyak literatur, termasuk paparan teks yang sudah ada pada bagian lain dari pembelajaran ini. Jadi, definisi dari ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Nah, kalau berbicara ukuran pemusatan data, apa itu ukuran pemusatan data? Masih ingat pada materi sebelumnya? Saya yakin masih. Dan apa saja yang termasuk ukuran itu? Nah, sekarang ukuran penyebaran data seperti definisi ini, saya bisa ilustrasikan seperti ini, adik-adik. Ukuran sebaran semakin tinggi, maka data akan semakin heterogen, adik-adik. Ketika semakin kecil sebarannya, maka data akan semakin homogen. Nah, kurang lebih maknai ukuran penyebaran data itu sebagai suatu konteks heterogen maupun homogen. Ya, adik-adik, sekarang kita masuk pada tahap apa saja yang termasuk ukuran penyebaran data. Nah, saya yakin ya, adik-adik pada saat SMA dan bahkan di SMP sudah pernah mengenal itu, namun tidak secara menyeluruh. Oke, saya akan ingatkan kembali. Yang pertama ada yang namanya jangkauan atau range. Silakan adik-adik cermati rumusnya.
yaitu R sama dengan X max min X min. Nah, bagaimana mendapatkan dan penurunannya? Silakan adik-adik cermati di paparan teks yang ada pada bagian lainnya. Yang kedua ada simpangan rata-rata, adik. Nah, seperti ini rumusnya, adik. Oke. Yang ketiga ada simpangan baku. Ya, ada ragam include di sana. Oke. Selanjutnya ragam ini, ya. Selanjutnya berbicara tentang kuartil, ada hamparan atau jangkauan interkuartil. Ada juga simpangan kuartil. Ya. Apalagi kalau kita berbicara simpangan kuartil, ada yang namanya pagar, ya. Pagar dalam, ada pagar luar. Nah, ini beberapa ukuran-ukuran dari penyebaran data, adik-adik, yang akan dan wajib adik-adik ketahui rumusnya seperti apa. Silakan lihat di slide, dan bagaimana penurunannya itu sudah jelas ada di materi teks yang berbeda pada bagian ini. Ya, jadi itu adik-adik. Nah, sekarang saya akan mengajak adik-adik sebenarnya bukan pada bagaimana menghitung, ya. Bukan bagaimana menghitung apa itu ukuran-ukuran ini, tetapi ingin mengajak memaknai ketika ukurannya seperti ini, nilainya itu heterogen dah, itu homogen dah. Kan itu yang terpenting, adik-adik. Masalah adik-adik menghitung saya rasa tidak terlalu bermasalah, karena nanti ada software, ya, seperti Excel, itu bisa digunakan untuk menghitung itu, adik-adik. Oke, nah sekarang saya akan ajak adik-adik untuk memaknai itu melalui suatu contoh soal dari suatu kasus untuk mencari ukuran penyebaran data. Nah, ini adik-adik, ya. Jadi ini salah satu contoh soal. Coba kita kerjakan dulu ya bersama-sama. Ya, coba kita diskusikan ya soal ini. Nah, diberikan suatu data, adik-adik, ya, data nilai ulangan harian misalnya 3 kelas. Ya. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Masing-masing datanya bisa lihat pada slide ini. Nah, yang ditanya adalah setiap ukuran penyebaran datanya, jangkauannya, simpangan rata-ratanya, simpangan baku, ragam, simpangan kuartil, variansi dan sebagainya. Ya, seperti yang ada di slide ini. Saya rasa adik-adik untuk menghitung ini tidak terlalu masalah. Ya, saya yakin. Tetapi bagi yang masih bermasalah, coba kita cermati. Ya. Oke, penyelesaiannya. Ya, kalau kita perhatikan, kita ambil data ketiga kelas. Ya, kelas A jelas, ya, kelas B, kelas C. Kalau mencari jangkauan ya sederhana. Ya, data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, di layar ini sudah sangat jelas bahwa, ya, sudah sangat jelas diberikan bahwa berapa data terbesar, misalnya kelas A data terbesarnya 10, kelas B data terkecilnya 3, sehingga jangkauannya adalah ya gampang, 10 kurang 3 ya berapa? 7. Begitu juga untuk kelas-kelas yang lain. Nah, sehingga jawabannya sudah jelas di sini. Nah, setelah itu hamparan. Nah, kalau kita berbicara hamparan itu kan Q3 kurang Q1. Berarti yang pertama yang harus dicari adalah Q3 berapa dan Q1 berapa. Kan gitu kan? Sudah jelas di sana ya, berapa Q3, berapa Q1 yang diberikan tanda merah itu. Ya. Sehingga ketika sudah mendapatkan Q3 dan Q1 ya tinggal mencari. Misalnya hamparan A ya udah 8 kurang 4 sama dengan 4. Begitu juga untuk kelas-kelas yang lain. Ya, silakan adik-adik cermati. Selanjutnya, simpangan kuartil. Nah, kalau simpangan kuartil ya rumusnya adalah setengah Q3 dan Q1 atau setengah kali hamparan. Ya, karena tadi sudah dapat Q3 dan Q1 ya sudah jelas. Tinggal mensubstitusi rumus. Itu bukan masalah buat adik-adik. Oke, nah selanjutnya adalah terkait dengan simpangan rata-rata. Nah, kalau berbicara simpangan rata-rata, mencermati rumus yang ada, ya sambil mencermati yang ada di layar, ada yang namanya X bar atau rata-rata. Tentu rata-rata sudah adik pelajari pada ukuran pemusatan data kan, ya. Ya, itu harus dicari dulu. Nah, ketika dicari ya X bar A sama dengan 6, X bar B sama dengan 7, X bar C sama dengan 6 lagi. Nah, setelah itu tinggal mensubstitusi rumus, memaknai sigma sebagai suatu jumlah. Ya, dibagi dengan banyak data. Tidak terlalu susah. Ya. Oke. Selanjutnya lagi
misalnya adalah simpangan baku, ya, simpangan baku atau varian. Nah, memang kelihatan rumusnya juga hampir mirip dengan simpangan rata-rata. Di sana ada X bar, ya kita sudah cari X bar, dan yang membedakan adalah di sana kuadrat. Kalau tadi adalah simpangan rata-rata. Nah, dengan menerjemahkan rumus dari simpangan rata-rata itu, silakan bisa perhatikan pada slide, sehingga itulah didapatkan simpangan rata-rata dari kelas A, simpangan baku, maaf, ada kelas B, kelas C, dan seterusnya. Tidak terlalu susah adik-adik ya untuk menghitung itu, yang penting bisa memaknai rumus itu. Nah, varian juga ya, varian kan sebenarnya adalah kuadrat dari simpangan baku ya. Jadi tinggal mengkuadratkan simpangan bakunya ya, tidak terlalu bermasalah menurut saya. Nah, namun yang perlu penekanan lebih adalah memaknai ya, memaknai hasil itu. Coba perhatikan tabelnya. Kalau kita rangkum apa yang sudah kita cari tadi, A jangkauannya adalah 7, H 4 dan sebagainya ya. Dari setiap kelompok kelas A, kelas B, kelas C tertera pada tabel. Apa yang kita bisa maknai dari ukuran penyebaran data? Itu yang terpenting ya. Nah, yang pertama yang bisa kita lihat adalah, coba perhatikan ukuran-ukuran dari kelompok C. Ternyata data kelas C itu homogen, ya, tidak ada data yang menyimpang dari rata-rata. Kenapa? Karena sama dia semua gitu ya. Nol ya, jadi jelas sekali ya, itulah homogen sekali. Kalau memproduksi kemasan bisa seperti ini, luar biasa ya. Namun ya susah untuk mendapatkan itu. Tapi minimal seorang produsen ya bagaimana meminimalisir varian itu. Oke. Data kelas A lebih heterogen dibanding dengan kelas B. Bisa lihat ya, data kelas A itu lebih besar, jangkauan lebih besar ya, simpangan baku dan sebagainya. Tentu lebih heterogen dengan kelas B jika dilihat dari kolom itu. Data kelas B lebih heterogen dibandingkan dengan kelas C ya, jelas ya. Lihat saja tabelnya ukurannya. Nah, kalau saya simpulkan keheterogenannya, kelas A lebih heterogen dari kelas B dan lebih heterogen dari kelas C. Nah, kenapa? Ya, lihat dari ukuran-ukuran penyebaran datanya. Oke adik-adik, seperti itu pemaknaannya, sehingga adik-adik tidak hanya bisa menghitung, tetapi harus bisa memaknai apa ukuran penyebaran data itu. Ketika adik-adik nanti menjadi seorang produsen, maknai itu sehingga produk-produk yang dihasilkan itu meminimalisir varian yang terjadi. Karena untuk memang benar-benar sama sekali adalah suatu keniscayaan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya sangat berharap kepada adik-adik terus mempelajari lebih mendalam paparan teks yang ada. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.